Terus saya mendengar cerita kabar katanya Desa Kendung Takulan itu kok banyak rondonya itu ya Mbak ya? Iya, banyak. Oh banyak jandanya gini Mbak ya? Oh jadi bisa disebut dengan kampung rondo. Nanti ndadi apa enggak? Ndadi ya? Terus adik itu juga ndadi? Biasanya kalau ndadi kesukaannya apa? Kembang. Kembang ya? Ndadi ya dek ya? Biasanya kalau ndadi punya kebiasaan gimana? Intinya pada kali ini mereka-mereka itu semua kebanyakan sanggup untuk melakukan ndadi. Biasanya detik-detik mereka melakukan ndadi. Lagu yang dialunkan adalah lagu yang bernilai sakral. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ajak untuk menonton pagelaran jaranan dari awal, mulai dari persiapan pemasangan panggung sampai dengan nanti selesai. Pagelaran jaranan ini adalah tanggapan orang punya hajatan, karena yang punya hajatan itu halamannya itu dekat dengan jalan atau mepet, maka dipilih di seberang jalan ini dijadikan sebagai lapangan sementara, yaitu di persawahan. Dan kebetulan ini tadi habis hujan. Nah, untuk arena pagelaran jaranan itu berbeda dengan arena pagelaran semacam tayub atau elektron atau orkes. Kalau pagelaran jaranan itu agak luas, dan di dalam gelanggang itu ada semacam pagar atau pembatas dengan menggunakan tali rapia agar penonton itu tidak masuk. Karena kalau sampai penonton masuk, nanti penonton dengan pemainnya bisa gepruk-geprukan atau bisa gelut. Nah, jadi dikasih semacam pembatas. Selanjutnya, apa saja yang ada di seputaran panggung kita lihat saja ya. Karena jaranan itu khas dengan mistis atau katakanlah ndadi ya. Jadi ini di pojok ini sudah dipasang sebuah dupa, dupa yang sudah menyala. Terkadang kalau tidak memakai dupa kemenyan biasanya setanggi. Nah ini ada juga setanggi. Nah ini menyala. Tujuannya untuk aroma atau untuk ambon-ambon, bahwa di seputaran sini nuansanya itu nanti khas dengan jaranan. Jadi setanggi ini untuk ambon-ambon. Mengenai jaranan, ini adalah pagelaran reog yang ada di Bojonegoro. Pagelaran jaranan di Bojonegoro itu biasanya ada reognya. Kalau reog kan khas Ponorogo. Nah sementara ini dadak merak reog, kalau orang Bojonegoro menyebutnya itu kadak, tapi sebenarnya adalah dadak merak. Jadi dadak merak ini belum dipasang dengan kepalanya. Jadi kalau pagelaran reog itu dadak merak dan kepala harimau, tetapi kalau jaranan di wilayah Kabupaten Bojonegoro itu lengkap. Ada dadak merak reog khas Ponorogo, ada juga banteng suro atau lembu suro. Nah itu sejarah dari Kediri. Nah ini sapi-sapinan lembu suro. Jadi dua dadak merak dan dua sapi lembu suro. Ya satunya lembu suronya itu ngonten masih mas. Siap. Oke Pak. Kita dekati ya. Nah ini nanti yang menjalankan, yang berperan sebagai lembu suro itu biasanya juga ndadi supaya lebih seru. Terus selain lembu suro dan reog khas Ponorogo, nah ini kita melihat ini kepala harimau untuk reog Ponorogo, yang satu besar, terus yang satu nah ini dengan praupan atau wajah yang berbeda. Terus di era sekarang ornamen pagelaran jaranan itu berbau-bau dengan budaya Bali, yaitu
budaya Bali apa Majapahit ya, saya tidak tahu. Nah ini payung, nanti payung ini dimekarkan. Oke, dilanjut. Semakin malam satu persatu penonton semakin memenuhi lokasi ini, dan memang kawasan kampung ini dekat dengan kampung Rondo, jadi banyak sekali kalangan rondo-rondo yang sedang menyaksikan pertunjukan ini ya. Nah teman-teman sekalian, Anda perhatikan baik-baik, mereka yang duduk-duduk itu ya, itu ada yang rondo, ada juga yang non rondo. Tetapi kalau ya di samping saya ini ya, ini adalah sinden atau penyanyi. Coba kita sapa ya, Mbak penyanyi ya Mbak ya? Boten? Pemain jaranan, bagian apa? Bagian kepang. Jaran kepang. Oh, nyeleng juga bisa? Nyeleng ada sendiri. Oh enggak, maksudnya tari celeng juga bisa ya Mbak ya? Oh ini bagian kepang, pegon apa? Ini pegon. Pegon. Oh dengan Mbak siapa ini? Dan Mbak Dika. Oke, masuk YouTube enggak apa-apa ya Mbak ya? Oke, nah ternyata ini bukan penyanyi tetapi pemain. Lah monggo langsung ke sana Mbak, itu kumpul sama teman-temannya. Oke teman-teman sekalian, terus kira-kira yang di depan itu apa ya ini ya? Penyanyi atau pemain? Apakah penonton? Nah ini memandangi kita terus ya ini ya. Saya kok grogi. Terus itu terdengar suara ketongtang-ketongtang, itu adalah cekson kendang. Memang kalau untuk versi jaranan pegon itu nyetel kendangnya itu juga susah. Jadi mriki niku derek desa napa nggih Mas nggih? Desa Kendung. Desa Kendung. Kendung. Dukuh napa Takolan? Takolan nggih. Oh, lek jenengan warga Kendung napa? Asli mriki. Asli mriki nggih. Simah pikantuk pundi? Ngerapah. Kerapa. Oh, nggih nggih. Nggih nggih, monggo dilanjut nggih. Mbak niki nggih, niki. Nggih. Oh, estrine nggih. Oh, nah jadi ini satu keluarga nonton. Terus selanjutnya ini kita sapa yang satu ini yang cantik kinclong ayu moblong. Dengan Mbak siapa Mbak ini Mbak? Mbak Elsa. Mbak Elsa, dari warga mana Mbak ini Mbak? Gimana? Dari warga desa mana ini? Dari warga desa Takulan. Desa Takolan. Oh berarti rumahnya sini ya Mbak ya? Oh iya. Tadi nonton sama siapa Mbak ini Mbak? Oh sama ini. Desa apa ini, Takolan ya Mbak ya? Takolan. Terus saya mendengar cerita kabar katanya desa Kendung Takolan itu kok banyak rondonya itu ya Mbak ya? Iya, banyak. Oh banyak jandanya sini Mbak ya? Oh jadi bisa disebut dengan kampung rondo. Kampung rondo ya Mas ya? Jadi karena kampung janda bisa dikatakan kampung kekurangan laki-laki. Oh ya betul ya. Jadi ini merupakan kampung. Di mana Mbak? Kampung banyak disakiti laki-laki. Oh banyak disakiti. Seharusnya kan dipenakkan sama laki-laki kan gitu ya. Dicarikan nafkah, dicarikan duit. Dari tadi kita amati ternyata penjual tikar plastik itu laris sekali. Para mbak-mbak, ibu-ibu semuanya pada beli tikar plastik. Kalau dipikir-pikir tikar plastik itu murah itu ya, Mas. Niku tumbas tikar plastik pinten, Mbak niku, Mbak? 5.000, Mbak. 5.000. Oh. Oh, mama muda gratis. Oh, mama udah gratis. Oh. Tadi kan katanya penjualnya anu, Mbak, apa iku? Lek sing tuku mama muda jadi gratis, oh, Mbak. Semakin malam penonton atau pengunjung semakin memadati lokasi. Dan pada kali ini rata-rata para pengunjung atau para penonton itu adalah kalangan mbak-mbak, kalangan ibu-ibu, dan kalangan bocil-bocil. Nah, jadi ini kalangan bocil-bocil ini. Nah. Ini namanya Joko Kencur kalau nama saya ya, ini Joko Kencur. Nah, kalangan Joko Kencur itu kalau berhadapan dengan
kalangan mbak-mbak begini digetak wis mengkeret ya itu ya. Kali ini para pengunjung, para penonton, mereka itu sudah duduk manis mencari tempat masing-masing. Dan ini ada mbak-mbak, ibu-ibu yang sedang nyantai. Mereka tadi beli tikar plastik, iya mbak ya? Berapa mbak satu mbak tikar plastik tadi mbak? 5.000 dapat satu. Oh, tadi itu pedagangnya ngomong sama saya begini mbak. Katanya kalau yang beli tikar itu mama muda katanya gratis. Apakah tadi sama digratisin? Enggak ya mbak ya? Enggak. Nah, nanti bakulnya kalau kesini bisa dijewer ya mbak ya. Nanti enggak takut mbak kalau jaranannya ndadi mbak? Belum? Enggak takut ya? Ternyata sudah terbiasa dengan hal-hal yang ndadi. Selanjutnya kita masuk ke ruang make up. Pada saat di depan itu pemain, maksudnya begini ya. Pada saat menunggu selesainya pemain yang ada di depan, kita berada di ruang make up. Nah, di sini adik-adik cantik-cantik mungil-mungil sudah ready, sudah siap dengan peran masing-masing. Ada penari jaranan senderewe, ada juga penari celeng. Nah, salah satu penari celeng itu biasanya yang paling spesial ya. Nah, coba kita tanya ya. Dek, ngobrol enggak apa-apa ya? Ini dari penari, perannya penari apa nanti itu? Penari apa? Kepang. Terus itu celeng. Celeng serenggi ya. Terus mana lagi yang celeng serenggi? Nah, ini celeng serenggi. Nah, itu celeng serenggi ya. Terus yang jaranan pegon yang mana? Yang penari pegon yang mana? Penari pegonnya yang mana? Oh, situ pegon. Nah, jadi ini penari pegon. Terus yang ini kuda kepang. Terus yang itu penari apa itu? Pegon. Ya, penari pegon. Nah, cantik-cantik, imut-imut, serta mengabadikan momen-momen ini di HP, terus diunggah nanti di TikTok apa di Facebook itu ya. Besok sekolah besok. Libur ya? Oh iya. Adik ini sekolah di mana? SMP 2 Sumberjo. Kelas berapa, Dek? Kelas 9 ya? Iya, enggak apa-apa masuk YouTube ya. Terus yang ini? MTS? Kelas berapa? Oh, sudah lulus. Oh, berarti sekarang sudah belum sekolah lagi? Oh iya iya. Terus tadi dari rumah diantar siapa? Mbak E? Bapak? Oh, bapak ya. Ini juga itu, waduh cantik. Nanti ndadi apa enggak? Ndadi ya. Terus adik itu juga ndadi. Biasanya kalau ndadi kesukaannya apa? Hah? Kalau ndadi kesukaannya apa? Terus kembang ya. Terus adik yang ini nanti ndadi ya, Dek ya? Biasanya kalau ndadi punya kebiasaan gimana? Minta request lagu apa gitu? Kalau lagi ndadi kesukaannya lagu apa? Kalau adik ini kalau lagi ndadi kesukaannya lagu apa? Semuanya suka. Enggak, misalkan lagu Jawa, Pamit Mulih atau lagu apa itu? Yang lagi ngetren? Oh, dangdut kesukaannya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya dandanannya berjam-jam ya. Nari paling-paling 30 menit. Habis itu kan berantakan ndadi. Memang seperti itu di jaranan ya. Oke. Makasih ya, Dek ya. Oke.
paling ternama di kawasan Tuban dan Bojonegoro. Dengan yang akrab dengan panggilan Mbah Dogol. Tapi kalau saya manggil Mas Dogol ya Mas yo. Oke. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan beberapa ukel tarian, saatnya melakukan ndawuk atau ndadi. Nah, di tengah putaran barisan tari kuda kepang, kita melihat 3 orang penari yang bisa dikatakan istimewa, yaitu penari celeng. Nah itu ya, itu penari celeng itu biasanya ndawuk atau ndadinya itu lebih dulu. Sedaya sami andel langgah. Terus ini di depan kamera ada seorang penari kuda kepang yang tadi kita wawancarai. Tunggal jalanane beda lagune. Terus itu penyanyi, 2 orang penyanyi. Biasanya kalau kalangan penyanyi di jaranan itu semacam ada kebebasan keluar masuk, main HP, dan bahkan di depan para penonton makan. Tetapi memang itu sudah biasa. Tidak tahulah bagaimana Anda menilai. Tetapi kalau penari tradisional seperti jaranan dan penari celeng, itu ada ketentuan yang harus ditaati. Tidak boleh bawa HP atau tidak boleh bebas jalan-jalan kemana-mana. Nah, pada saat mereka akan melakukan ndadi, tentu saja pakaian-pakaian berharga seperti munte ini harus dilepas. Nah, seperti itu munte. Tinggallah pakaian-pakaian biasa seperti ikat kepala atau udeng. Jadi kalau pakaian berharga seperti yang ada montenya itu nanti kalau dibikin ndadi banyak yang rontok. Jadi diganti dengan pakaian udeng. Nah, kita perhatikan mereka sudah mengganti ikat kepala dengan udeng serta montenya dilepas semua. Dari sekian banyaknya pemain, biasanya ada yang sanggup untuk ndadi dan ada pula yang tidak sanggup. Bagi mereka yang tidak sanggup ndadi, masuk ke dalam ruangan. Tetapi bagi mereka yang bersedia untuk ndadi, tetap berada di depan gelanggang. Tetapi sepertinya pada kali ini mereka itu semua kebanyakan
sanggup untuk melakukan dadi. Nah, Anda perhatikan bagaimanakah mereka itu semua memulai adegan dadi yang seolah-olah seperti orang kesurupan. Biasanya detik-detik mereka melakukan dadi, lagu yang dialunkan adalah lagu yang bernilai sakral seperti Bowo dan lain sebagainya. Dan mereka pada saat dadi itu juga harus menghemat tenaga. Nah, itu ada satu yang sudah masuk di alam dadi. Terus mereka itu dihadapkan ke sesaji untuk istirahat sejenak sambil merenungkan sesuatu. Terus itu ada dua pemain penari yang sebenarnya sudah masuk dadi, tetapi mereka kecolongan. Pada saat mereka itu sedang dadi, kan biasanya kan mata itu berbalik warnanya putih. Namun bila keterusan ya rasanya itu panas atau pedas, makanya rambut mereka yang rambutnya panjang itu selalu dikedepankan atau ditaruh di depan untuk menutupi wajah dan mata. Pikir-pikir bungale. Saya raket
Ayo. Iki sing ketok kakekane gembok ya. Oh, lo, es. Oh. Ya. Rakyatnya sing hati-hati. Jangan kurang apa itu muka kalau sing sampai lah. Mas. Waspada lo sing teko ora liya kakekane Gembong Singojaya.
apa-apa wong cantik kok. Kamera. Loh, cantik toh. Loh.